Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, di sini saya mau sharing terkait restorasi motor Honda Beat tahun 2008. Beberapa part sudah saya ganti. Nanti saya informasikan part apa aja sih yang sudah saya ganti. Ikutin terus videonya. Pertama yang saya ganti adalah shock breaker monoshock tipe MB2 Plus series GSL. Nah, ini jadi ada tabungnya, terus ada pengaturan pengaturan pegasnya ada di bagian bawah. Ini harganya sekitar 1 juta. Ya, ini ukurannya 300 mm. Cocok banget untuk di Honda Beat. Oke, selanjutnya pada bagian piringan cakram saya ganti pakai merek Kitako atau KTC. Ukurannya ukuran standaran bawaan Honda, yaitu sekitar ukuran 190. Ya, terus kemudian ini saya pakai RCB yang kaliper S1 yang dual piston. Kemudian ada kabel selang rem. Ini pakai TDR yang karbon, ukurannya 90 cm atau 35 inch. Nah, ini cocok banget nih buat di Beat, terutama bagi teman-teman yang mau pakai master rem radial RCB S1. Nah, ini saya juga pakai master rem radial S1 yang tabung luar. Nah, di sini ada bagian konektor dari si kabel remnya itu bentuknya lurus ya, jadi pas banget untuk dipakai di Honda Beat. Jadi teman-teman perlu diperhatiin nih, kalau yang mau beli selang rem itu lebih baik di ukuran 90 cm atau 35 inch, karena bentuk konektornya itu lurus ya. Nah, jadi kalau lurus ini fitmentnya pas buat dipakai di radial yang CRCB master rem yang S1 ya, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada bagian-bagian yang perlu dibuat pas. Contohnya untuk si lubang spion. Nah, ini kalau si radial itu, master rem radial itu bagian spionnya itu di bagian belakang. Nah, jadi nggak cocok tuh, jadinya nggak sejajar tuh. Antara kanan dan kiri itu nggak sama. Nah, makanya ini perlu dipasang bracket khusus spion. Jadi teman-teman yang pengen pakai spion perlu beli bracket spion ya, supaya nantinya nggak kena tilang polisi. Nah, jadi untuk si dudukan spion yang bawaan RCB master remnya ini saya pakai untuk bracket buat tabung minyak rem. Nah, di sini juga ada bagian-bagian yang perlu disesuaikan nih, si batok belakang. Jadi ini perlu dipotong. Nah, saya udah tandai nih, jadi biar bisa pas masuk si batok belakangnya perlu dipotong. Nah, kemudian si brake levernya ini menonjol ke depannya dibandingkan dengan yang orisinil dan agak ke kanan posisinya. Jadi ini perlu ada fitting untuk batok dengan cara dipotong ya. Nah, kemudian di sini juga sebetulnya si RCB S1 itu si master remnya udah tersedia dengan switch rem. Nah, tapi di sini saya nggak pakai karena bakalan mentok tuh kena kena kabel gas tuh. Jadi saya cuma pakai satu. Jadi cuma pakai yang nggak pakai switch rem. Jadi switch remnya cuma berfungsi yang di bagian belakang aja. Rem bagian belakang ya. Masih safety lah, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah bagian pemotongan batok depan dengan batok belakang menggunakan solder, lalu dirapihkan menggunakan cutter. Nah, ini setelah pemasangan, setelah fitting, oke, cukup bagus hasilnya. Nah, bisa dilihat untuk bagian yang dipotong. Nah, ini nih hasilnya ya. Oke, bagian belakang batok, bagian depan batok, kemudian bagian depan
papan brake lever nih diperlebar. Oke, cukup baguslah hasilnya. Nah, sekarang kita bahas seputaran body. Jadi si Beat ini Beat keluaran tahun 2008, jadi pastinya udah kemakan umur ya. Apalagi dari segi body udah pada kusam. Jadi semua saya ganti. Nah, juga untuk Beat tahun 2008 itu si spakbornya masih di bagian bawah. Jadi menurut saya lebih keren sih dibandingin keluaran tahun 2010 ke atas ya, 2010 sampai 2012. Nah, ini beberapa body sudah saya ganti. Untuk yang body kasar itu saya pakai original Honda. Harganya itu sekitar 900 satu set. Kalau di total sih dengan cover cover filter itu hampir 1 juta lebih lah. Nah, ini nih bisa dilihat ya, ini original Honda. Dari sisi bodi belakangnya ini saya pakai Honda. Terus bagian-bagian lainnya ya. Nah, ini untuk yang bodi halus saya pakai merek Win ini kualitas keduanya lah setelah original. Si kualitasnya juga bagus sih menurut saya. Dari nggak susah pasang bodinya, terus finishingnya juga bagus. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, si Win ini lebih murah sih. Saya yang halusnya aja semua nggak nyampe 500.000 untuk ganti-gantinya. Oke. Nah, ini ada spakbor juga, ganti pakai Honda. Nah, dari lambungnya, dari bagian belakang, dari batok belakang, dari si mudguardnya, terus footstepnya juga, terus bagian bawah footstepnya itu original Honda. Nah, lebih cantik ya motornya. Dari tahun 2008 nih, baru ganti sekarang. Oke teman-teman, cukup sekian untuk kali ini. Kita tunggu video selanjutnya ya, akan diapakan lagi nih motor. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.